Kamu tahu nggak sih paspor Indonesia itu salah satu paspor lemah di dunia? Yang dimaksud lemah adalah saat kita bepergian ke luar negeri, kita itu perlu visa tambahan. Contohnya, saat kita mau pergi ke Korea Selatan, pemegang paspor Indonesia masih harus mengurus visa tambahan yang super ribet, bahkan juga harus masukin SPT. Sedangkan pemegang paspor Malaysia nggak perlu visa tambahan untuk masuk ke Korea Selatan. Larangan-larangan berikut perlu kalian ketahui saat traveling di Malaysia. Yang pertama, jangan menunjuk suatu objek, baik itu benda atau orang, dengan jari telunjuk, karena itu dinilai dengan tidak sopan. Yang kedua, hindari menatap lawan jenis terlalu lama, terutama saat pertama kali bertemu. Yang ketiga, masih sama seperti di Indonesia, jangan gunakan tangan kiri untuk melakukan sesuatu seperti mengambil makanan, memberikan sesuatu, atau berjabat tangan dengan seseorang. Yang keempat, jangan pakai alas kaki saat memasuki rumah orang Malaysia atau kita memasuki tempat-tempat peribadatan lainnya seperti masuk masjid, masuk kuil. Gestur kecil ini sangat berarti bagi orang Malaysia. Jadi, mari kita tunjukkan rasa hormat terhadap budaya lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Jumpa lagi di channelnya Bang Toha Reaction Mersing. Di edisi video kali ini Bang Toha ingin mereaction pengalaman para pelancong Indonesia ketika melancong ke negara Malaysia. Dan tentunya paspor Indonesia masih dinilai lemah ya sahabatku semua. Makanya jangan kaget, jangan terkejut apabila para pelancong Indonesia itu harus beratur panjang untuk pemeriksaan manual. Sebenarnya apa sih yang membuat paspor Indonesia melemah? Banyak faktor sahabatku semua. Di antaranya kasus-kasus yang terjadi adalah orang Indonesia sering paspornya itu dipersalahgunakan. Dalam artian ketika kadang-kadang datang ke suatu negara tersebut, mereka tidak pulang, kemudian menjadi ilegal, itu juga menjadi catatan tersendiri. Kemudian tingkah laku kita ketika berada di negara orang, itu juga menjadi catatan juga. Maka dari itu, apabila sahabatku yang sedang jalan-jalan di negara orang, sedang melancong, ataupun sedang bekerja di negara orang, makanya jaga adab, jaga sopan santun, jangan sampai membuat masalah di negara orang agar paspor kita makin naik peringkat. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Kemarin banyak juga para pelancong yang datang ke Thailand juga diperiksa ya. Katanya pemeriksaannya lama, bahkan hampir saja dipulangkan. Karena ya kita tahu sendiri sahabatku semua, Thailand dan Malaysia ini berdekatan. Dan sering terjadi juga kadang-kadang orang yang mau ke Thailand biasanya akan masuk ke Malaysia. Dan tahu sendiri ya kasusnya apa, tidak perlu saya jelaskan. Nanti kalau saya jelaskan ujung-ujungnya, wah kamu ini suka jelek-jelekin negara sendiri. Tapi kadang-kadang memang ada kasus seperti itu, yaitu menjadi tenaga kerja ilegal. Dan untuk sahabat-sahabatku semua, jangan sampai para sahabatku ketika mau bekerja di negara orang itu menjadi ilegal. Apapun caranya, jangan sampai dilakukan, karena itu berdampak bagi paspor kita sehingga bisa menjadi melemah karena melakukan suatu kesalahan di negara orang. Lalu bagaimana pengalaman orang Indonesia ketika mau melancong ke Malaysia, dari mulai naik pesawat Malaysia Airlines hingga suasana di Bandara Kuala Lumpur Malaysia yang sering dikeluhkan para pelancong, katanya padat dan ramai sangat. Hal wajar kalau dari segi pandangan saya, karena Bandara Kuala Lumpur merupakan salah satu bandara yang begitu sangat besar banget, sehingga antriannya pun juga sangat panjang. Kalau tidak mau antrian panjang, saya mempunyai opsi untuk sahabat-sahabatku semua. Kalau mau berkunjung ke Malaysia, lalu Senai. Karena di Senai itu untuk antriannya itu tidak terlalu panjang. Jadi memang sangat nyaman lah. Karena saya sendiri pun kalau misal kata mau balik kampung ataupun mau masuk ke Malaysia, lebih suka ke Senai. Tetapi semuanya itu pilihan masing-masing kepada sahabatku semua. Oke, kita reaction video berikutnya. Bagaimana pengalaman pelancong Indonesia ketika melewati Bandara Kuala Lumpur Malaysia.
Menurutku makanan di Malaysia Airlines enak sih. Kali ini aku berkesempatan terbang naik Malaysia Airlines. Lumayan kali enak. Pertama aku naik Malaysia Airlines, sebelumnya aku belum pernah. Dan aku berangkat Kali dari pertama? Jakarta ke Kuala Lumpur jam 4 pagi. Kali ini berangkatnya dari gate 2, beneran jauh banget jalannya. Dan karena ini flight pagi banget, flight subuh sebenarnya, gue masih ngantuk banget sih di flight ini. Tapi gue excited karena gue belum pernah naik Malaysia Airlines dan begitu masuk, seatnya rapi banget sih. Dan warna biru, ada kelas bisnis dan Rapi kelas banget. ekonomi. Dan pesawat yang aku naikin ini adalah Boeing 737. Untuk seatnya pas-pasan banget di kaki aku, tapi untungnya di sini ada colokan untuk kalian ngecas HP. Sama penerbangan tersedia wifi juga untuk entertainment. Nah, di sini makanannya cuma ada nasi goreng sama mie. Jadi gue pilih nasi goreng aja. Ini nasi goreng kecap menurutku enak karena ada ayam bumbu satenya. Dalam penerbangan ini juga nggak terlalu rame, cuman terisi sekitar 75%. Dan akhirnya gue sampai di KLIA Terminal 1 di Malaysia. Pertama kali ke Malaysia sama suami. Yuk. Pertama kali Bye. ke Malaysia. Kecil banget, cuma 7 kilo. Tapi nggak tahu nanti pulangnya berapa kilo. Tadi kita lewat imigrasi, ternyata cepet banget karena kita udah e-passport. Jadi pas masuk itu bener-bener cepet banget, nggak nyampe 5 menit ya Bibi langsung masuk. Pertama kali ke Kuala Lumpur. Jalan sama ayah. Cepet banget kata mbaknya. Karena lewat imigrasi Indonesia, belum di Kuala Lumpur. Lihat imigrasinya bener-bener rame banget. Imigrasinya udah ternyata cepet banget, gak lama. Tapi padahal di depan kita tuh banyak yang ditanyain, tapi kita alhamdulillah enggak pakai bahasa Indonesia. Dan ini lagi nyari koper. Ini ya koper kita. Mbaknya nggak pakai bahasa Indonesia. Nanti kalau pakai bahasa Indonesia, takutnya mbaknya adalah pakai Grab. Open aplikasi Grabnya, udah tinggal pesen aja dan masukin kartu kredit atau pakai cash. 62. Sampai di apartemen, ini apartemennya. Kita lihat di lantai 15. Wah. Gorden langsung. Wih, tuh Twin Tower ada di situ, guys. Jangan mepet kalau ke KLIA Bandara Malaysia. Antisipasi antri imigrasi yang rame banget. Kali ini Jangan gue mepet flight ya. lagi. Hari ini pulang dari Kuala Lumpur ke Jakarta naik Citylink. Nah, kalau kalian naik Citylink itu dari Terminal 1 KLIA dan antrinya sepanjang ini. Beneran menurut gue kalau kalian punya flight berangkat dari KLIA, kalian mesti hati-hati sih. Harus antisipasi punya waktu lebih banyak buat antri di imigrasi. Total lama antri gue di sini 1 jam. Untungnya masih keburu ke gate dan gate-nya pun itu dari Terminal 1 dimana kalian mesti naik bus lagi untuk sampai ke sana. Intinya kalau kalian punya penerbangan di KLIA 1, jangan datang mepet-mepet deh kalau nggak mau ketinggalan pesawat. Dan so far penerbangan naik Citylink masih on time, penumpang pesawatnya nggak full. Dulu sih naik Citylink ke Malaysia dapat makanan, tapi sekarang udah nggak dapat lagi. Sepanjang perjalanan juga turbulensi kencang banget, tapi puji Tuhan sampai di Jakarta dengan selamat. Welcome home. Guys, kalian jangan coba-coba datang mepet ya. Kayak 3 jam atau 4 jam tuh harus sudah wajib check-in. Aku tadi keburu-buru banget ya. Kemana ini kerudungku dah. Intinya kalian jangan sampai telat ya. Kalau lagi KLIA 1 rame banget. Wah, padahal aku udah 3 jam sebelum udah check-in. Tapi antrinya tuh luar biasa. Hai, informasi kali ini penting banget untuk kalian yang akan atau pergi ke Malaysia. Pasti Antri kalian 4 akan jam. balik ke Indonesia kan. Nah, ini informasi penting untuk kalian ya. Untuk kalian yang punya tiket AirAsia itu ada di Terminal 2 KLIA, dan untuk AirAsia itu rata-rata di KLIA 1. Dan kalian perlu tahu ya, open check-in KLIA 1 tuh H-4 jam tuh udah open karena memang super antri. Jadi H-4 jam tuh maksimal H-3 jam lah ya, kalian wajib check-in. Ini aku infoin kemarin di Agustus ya. Ini aku mau check-in batik, sudah antri banget, memakan waktu sekitar hampir 20 menit. Nah, untuk internasional itu kalian tinggal lurus, check-in lalu ke kanan ya. Nanti akan ada penerbangan internasional antar bangsa gitu. Kalian check-in terus ke kanan, nanti ketemu barisan antri lagi. Tadi kita udah antri check-in, ini antri mau cek boarding pass aja antrinya bisa sampai 20 menit. Terus kalian turun dari eskalator ini ke bawah, imigrasi ini bisa sampai 1-2 jam. So kalian harus spare waktu lebih dari 3 jam. Aku tuh nungguin pesawat tuh hanya 10 menit, padahal aku check-in H-3 jam pas. So untuk kalian spare waktu lebih dari 3 jam untuk yang mau terbang dari KLIA 1 Internasional Kuala Lumpur Airport ya. Itu tips dari aku, semoga bermanfaat ya. Pengalaman kalian gimana sih yang udah terbang dari KLIA 1? Komen di bawah.
Nah, itulah berbagai pengalaman orang Indonesia ketika berada di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia, dari mulai kedatangan hingga kepulangan. Kalau untuk mbak-mbaknya memberikan saran ya, tadi di videonya, kalau mau pulang ke Indonesia disarankan jangan sampai mepet waktunya, atau jangan sampai waktunya itu berdekatan. Supaya nanti kalian jika sampai di bandara tidak tergesa-gesa, minimal harus 4 jam sebelum penerbangan, kata mbaknya. Karena suasana bandara yang ada di Kuala Lumpur itu benar-benar ramai banget dan beratur sangat panjang. Kemudian soal kedatangan. Meskipun para pelancong begitu sangat panjang dan beratur, tetapi kata mbaknya prosesnya sangat cepat. Jadi ya harap-harap maklum ya sahabatku semua, para pelancong jika datang ke Malaysia, apalagi kalau paspor kita orang Indonesia, tentunya pasti akan mengalami pemeriksaan yang benar-benar ketat. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Lalu bagaimana dengan cerita kisah para pelancong ketika pelancong Indonesia melancong di negara tetangga lainnya seperti Thailand, dan ternyata mengalami masalah hal seperti ini. Dari atas kejadian pengalaman-pengalaman para pelancong Indonesia yang melancong ke negara tetangga, ini kita jadikan sebagai pengajaran supaya kedepannya suatu saat nanti jika kita melancong ke negara tersebut tidak mendapatkan masalah. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Oke, langsung kita reaction video selanjutnya. Dimarahin petugas imigrasi. Buat kalian yang mungkin perdana liburan ke luar negeri, ada baiknya kalian nonton video ini sampai selesai. Beberapa cerita yang tidak menyenangkan sering terjadi di depan mata. Misalnya imigrasi di Bangkok. Sekelompok keluarga dari Indonesia dapat peringatan keras dari petugas karena berfoto di area imigrasi. Sampai petugas memeriksa handphone dan meminta segera menghapus dokumentasi yang diambil di kawasan imigrasi Bangkok. Saat di Amsterdam, seorang traveler bahkan dibawa ke ruangan terpisah karena melakukan video call di area imigrasi. Selalu ingat, jangan sampai secara terang-terangan dan mencolok melakukan aktivitas berbau dokumentasi di area imigrasi. Apa yang punya cerita tak terlupakan saat melewati imigrasi? Tulis komen kalian di bawah. Hampir dipulangkan di imigrasi Thailand. Jadi sekarang ini aku udah di Bangkok. Ini adalah hari kedua aku. Semalam itu aku flight. Saat di imigrasi Indonesia, kami semua itu ditanya satu persatu. Mau kemana, berapa lama, siapa aja temennya, apakah baru pertama kali atau sudah pernah lolos. Oke. Baru pas nyampe di Bangkok, pas turun pesawatnya itu petugas imigrasinya itu udah nunggu di situ, entah sekitar 5 atau 6 orang. Mereka itu udah berdiri terus nunggu orang yang baru turun dari pesawat. Nah, aku nggak tahu entah kami lagi apes atau gimana, hampir semua, tapi kayaknya pun semua deh, karena kami saat itu di pesawat nggak banyak, nggak rame, jadi semuanya itu dicek satu persatu, kayak disuruh baris. Nah, jadi kami baris nunggu giliran untuk ditanya-tanya. Nah, pas giliran aku, awalnya itu aman-aman aja. Aku kasih tunjuk paspor, aku tunjuk tiket pulang, oke. Terus dia nanya nih, tanggal pulangnya itu tanggal berapa. Yaudah aku kasih tahu. Itu kemarin itu aku flight tanggal 15, pulang 4 Agustus, jadi sekitar 3 minggu. Awalnya nggak masalah. Terus dia nanya, udah booking hotel belum? Nah, aku bilang aku udah booking hotel, tapi aku memang bookingnya itu hanya 1 minggu. Jadi memang rencana minggu kedua ketiga itu mau pesan lagi, tapi pas udah di Bangkoknya. Tapi kan disuruh ternyata harus pesan lagi, dan pesan itu di situ gitu, biar dia bisa langsung lihat tiketnya. Jadi saat itu aku langsung booking juga tiketnya untuk 3 minggu, dan harusnya udah oke aja, maksudnya udah lolos gitu kan. Aku pikir ternyata kami tuh, aku sama temen aku dipanggil deg-degan, dibawa ke ruangan. Di situ juga ada satu orang karena dia nggak pesen tiket pulang. Disuruh kami duduk, baru habis itu ditanya, tunjukkan bat yang kalian bawa. Temen aku bawa 10.000 bat, aku bawa 15.000 bat. Oke. Baru habis itu ditanya pekerjaan. Aku nggak tahu ya, entah memang sebaiknya itu bekerja atau bisa mahasiswa. Saat ini kan aku lagi mahasiswa, tapi aku bilang aja aku ada usaha sampingan. Nah, itu disuruh tunjuk buktinya, adakah online shopnya atau foto entah tokonya atau segala macam. Nah, ternyata yang dia permasalahkan adalah, katanya kalau memang kamu mau tinggal di Bangkok selama 3 minggu, lain kali kamu harus kasih tahu ke saya detailnya itu perjalanan kamu, benar-benar detail. Jadi kayak contoh kan,
hari pertama mau kemana, kedua kemana, ketiga kemana, sampai hari ke-21 atau hari ke-20. Jadi harus benar-benar detail. Sedangkan saat itu kan aku kan ya nggak nyampe 20 tempat lah aku, karena memang just tip sebenarnya, jadi kayak pintar-pintar aja, cuma tetap dipermasalahkan. Kemarin itu aku hanya nyebut Pratunam, Catucak, Wan Arun, udah hanya 3 itu doang. Jadi menurut dia nggak masuk akal hanya 3 tempat itu aja dalam 3 minggu. Jadi dia agak curiga, tapi dia bilang mungkin karena aku udah booking hotel sama udah punya 15.000 baht, jadi dia bilang kali ini kamu saya loloskan, tapi lain kali nggak akan. Jadi harus kamu tulis atau bisa kamu ceritakan sedetail-detail mungkin kamu ngapain aja di sana. Jadi please untuk kalian apalagi yang mau just stay mungkin 2 minggu atau 3 minggu, kalian tuh harus siapkan detail-detail perjalanan, walaupun sebenarnya kalian nggak akan ke situ, tapi wanti-wanti aja juga. Walaupun misalnya kamu udah berapa kali ke Bangkok tapi lolos, misalnya kamu nggak pesen tiket pulang, ya mungkin kecuali kalau memang udah benar-benar banyak capnya atau berani, ya nggak apa-apa sih. Cuma kalau apalagi newbie ya lebih baik siapkan aja semua. Aku jujur promo banget. Mbaknya yang daripada Indonesia ketika melancong ke Bangkok sampai trauma karena ditanyai petugas imigrasi begitu sangat-sangat detail ya. Dari perjalanan mau kemana aja, ke kota mana yang dituju, kenapa sampai bisa 3 minggu, dan apa alasannya. Kamu pergi ke Bangkok sampai bermalam 3 minggu dengan kota-kota tujuan yang istilahnya kalau tidak sesuai itu dimarahi. Dan harus perlu menunjukkan booking hotel, kemudian menunjukkan uang saku atau istilahnya uang yang dibawa berapa. Dan memang itu penting ya, takutnya mungkin nanti ujung-ujungnya bukan ke Bangkok, melainkan kadang-kadang transit atau entah nanti pergi ke negara tujuan lain. Itu juga bisa jadi, makanya di Bangkok pun juga begitu sangat ketat ya. Kemudian ada juga pelancong dari Indonesia ketika foto-foto di area imigrasi ini jangan sampai dilakukan ya. Di area imigrasi manapun, di Indonesia, di negara lain, semua larangan. Itu privasi. Jangan sampai lakukan jika perjalanan Anda ingin aman. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi, dan tentunya kalau mau melancong ke negara orang, siapkan sebelum saat perjalanan, ya kan? Jadi siapkan di rumah apa saja yang harus disiapkan. Jangan sampai ketika nanti ditanya imigrasi jawabannya gugup, pasti ujung-ujungnya bisa ditolak balik loh. Meskipun kalian kadang-kadang ya kan punya uang yang cukup, tetapi kalau pertanyaan tersebut kalian jawab yang tak sesuai, bisa jadi kemungkinan ditendang balik. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi buat sahabatku semuanya. Yang suka dengan video reaksinya Bang Toha Mersing, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua.